Tidak terasa sudah 3 tahun ayah meninggalkan aku dan keluargaku. Namaku Tara, umurku 21 tahun. Sekarang aku tinggal dengan ibu dan adikku yang bernama Tio. Dia berusia 13 tahun. Semenjak ayah pergi, ibu membanting tulang untuk menghidupi kami. Adikku duduk di bangku SMP dan aku duduk di bangku kuliah semester 4. Sebenarnya aku memilih untuk bekerja membantu ibu. Namun ibu melarangku, dan ibu ingin melihatku sukses agar saat ibu tak ada lagi di dunia, aku bisa bertanggung jawab dengan adikku. Aku selalu berharap agar Tuhan memberikan jalan terbaik di hidup kami, agar kami dapat bahagia dan hidup berkecukupan. Di pagi hari, ibu membuatkan sarapan untuk kami. Menu sarapan kami sangat sederhana, sama seperti hari sebelumnya. Nasi sisa tadi malam, lalu digoreng menggunakan bawang merah dan garam. Rasanya benar-benar sederhana. Tak lama ibu menghampiriku. Tara, ini uang bulanan kamu. Sisanya nanti ya, ibu pakai buat bayar sekolah adik kamu, ucap ibuku. Sebenarnya aku benar-benar tidak tega mengambil uang itu. Aku benar-benar ingin bekerja untuk membantu ibu. Ku ambil uang itu. Rasa sedihku rasanya bertambah saat melihat tangan ibuku. Ibuku memiliki kelainan di tangannya, di mana ibuku tidak memiliki jari kelingking. Aku pernah bertanya kepada ibu tentang tangannya. Ibu bilang, sewaktu kecil ibu bermain-main dengan golok dan tak sengaja jari kelingkingnya itu terpotong. Namun terkadang aku bingung, mengapa kecelakaan itu bisa menghilangkan 2 jari kelingking tangan ibu? Aku tidak berani menanyakan itu, takutnya membuat ibu sedih. Aku tidak peduli dengan hal itu. Yang aku tahu, ibu adalah wanita terhebat di dunia ini. Aku pun pamit pada ibu dan mulai perjalananku ke kampus. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk membantu ibu, untuk meringankan beban ibu. Aku ingin sekali bekerja, namun ibu selalu melarangku karena ibu ingin aku fokus kuliah. Kemudian aku menjalani aktivitasku dengan beban di kepalaku. Setelah selesai kuliah, aku memutuskan untuk langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, aku melihat ada 2 pria yang sedang berbincang-bincang dengan ibu. Assalamualaikum, ucapku. Tara, sudah pulang, ucap ibu. Aku lalu berjabat tangan dengan tamu-tamu ibu itu. Tara, ini paman kamu, ini kakak ibu datang dari desa. Aku pun menyambut dengan senyuman dan sapaan hangat. Karena sedari kecil, aku tidak pernah bertemu dengan keluarga ibu. Oh iya paman, salam kenal ya, ucapku. Paman Ua dan Kosim, itulah nama mereka. Oh ini keponakanku, akhirnya aku bisa lihat kamu juga, ujar paman Kosim. Iya Rosma, anakmu cantik menawan, harus dijaga baik-baik ini, ucap paman Ua. Lalu aku izin untuk pergi ke kamar untuk beristirahat. Tak lama adikku pulang dan aku dengar ibu memperkenalkan adikku pada paman kami. Terkadang aku merasa aneh. Mengapa sejak kecil aku tidak bisa bertemu dengan keluarga ibu yang aku kenal? Aku pernah bertanya pada ibu tentang hal itu. Menurut ibu, desa ibu itu sangat jauh dan memakan banyak waktu. Belum lagi orang-orang di desa ibu itu dilarang untuk menaiki kendaraan apapun. Karena kepercayaan di desa ibu, manusia tidak boleh bergantung pada teknologi apapun. Dan mereka harus bisa menyatu dengan alam. Namun kurasa itu bukan alasan yang logis untuk tidak berkunjung ke rumah saudara. Tak lama kemudian aku mendengar ibu menangis saat berbincang-bincang dengan paman. Aku mengira mungkin karena sudah lama tak bertemu dan mereka saling melepaskan rindu. Namun tak lama aku mendengar suara paman pamit untuk pulang. Dan ibu memanggil aku dan adikku untuk berpamitan dengan paman. Lalu setelah itu, ibu mengajak aku dan Tio untuk duduk. Karena ibu ingin menyampaikan sesuatu. Tara, Tio, ibu mau ngasih tahu kalian kalau nenek kalian itu sudah meninggal. Itu yang membuat paman kalian datang ke sini, ucap ibu. Lalu aku sekarang paham kenapa ibu menangis. Yang sabar ya bu, ucap Tio. Tio, Tara, ibu sudah pikir matang-matang. Ibu harus pulang ke desa. Ibu sudah terlalu lama meninggalkan desa itu, ucap ibu. Buat berapa lama bu? Tanyaku. Ibu belum tahu nak. Semoga ibu bisa kembali lagi ke sini, ucap ibu. Loh kok ibu ngomongnya kayak gitu? Ucapku.
Lalu ibu menangis, dan aku pun merasa ikut sedih. Mungkin karena ibu sangat terpukul dengan kepergian nenek. Nah, kalau aku sama Tio ikut ibu pulang ke desa, ucapku. Enggak, kalian harus tetap di sini. Ibu gak mau kalian ke desa ibu. Aku dan Tio pun kaget, karena ibu terlihat sangat marah. Ibu kenapa sih bu? Tanyaku. Maafin ibu sayang, kalian kan harus fokus dulu di sini. Ibu gak akan lama kok, ucap ibu. Dan kami pun mengerti maksud ibu. Kami pun mengizinkan ibu pergi, yang rencananya besok ibu akan berangkat. Aku membantu ibu menyiapkan semua baju-baju dan keperluan ibu. Kemudian ibu menitipkan pesan kepadaku untuk menjaga Tio dan menyuruhku untuk terus bersemangat. Tara, kamu kebanggaan ibu. Ibu berharap banyak kepada kamu. Ibu pengen kamu sukses, ucap ibuku. Iya bu, Tara janji bakal bikin ibu bangga. Tara mau ibu hidup bahagia, ucapku. Iya nak, sebagai wanita, kamu harus bisa jadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab. Aku pun memeluk ibu, dan entah kenapa rasanya sangat sedih sekali. Seperti ibu akan pergi dan tak akan kembali. Ibu jangan lama-lama ya di desa ibu, ucapku. Ibu pun menangis, dan aku merasa sangat bingung. Kamu doain aja ya, semoga ibu gak lama di sana. Kami pun beristirahat. Setelah selesai menyiapkan persiapan ibu, hari keberangkatan ibu pun tiba. Kami berpelukan dan merasa sangat kehilangan ibu, walaupun untuk sementara. Namun rasanya begitu menyayat hati. Baru kali ini aku merasa ditinggalkan ibu pergi untuk waktu yang tak diketahui. Tara dan Tio anak ibu yang paling ibu sayang. Jaga diri kalian ya selama ibu di desa. Jangan lupa makan, semangat terus pokoknya, ucap ibu. Lalu ibu berjalan menjauh dari kami. Aku pun tak bisa membendung air mataku. Karena baru kali ini aku merasa ditinggalkan ibu pergi untuk waktu yang tak diketahui. Aku dan Tio pun kembali ke rumah. Aku melihat di kamar ada sebuah map coklat. Dan kulihat isinya ternyata uang yang sangat banyak dan ada surat di dalamnya. Map coklat itu ternyata milik ibu. Kemudian aku baca surat itu. Buat anak-anakku sayang, maaf ibu belum bisa jadi orang tua yang baik. Ibu gak tahu kapan ibu bisa pulang. Tapi ibu harap uang itu cukup buat biaya hidup kalian sehari-hari. Ibu sayang kalian. Entah kenapa aku merasa sangat khawatir. Aku takut ibu akan ada di sana untuk waktu yang lama. Semoga saja pikiranku salah dan ibu akan kembali dalam beberapa hari. 2 minggu telah berlalu. Aku dan Tio dibuat sangat khawatir karena tak ada kabar dari ibu. Mengapa ibu pergi selama ini? Aku benar-benar takut, bingung dan juga sedih kenapa ibu nggak pulang. Katara, Tio kangen sama ibu. Tio takut ibu kenapa-napa, ucap adikku. Kamu tenang aja ya, ibu lagi melepas rindu sama keluarganya. Belum lagi kan orang tua ibu baru meninggal. Mungkin ibu bakal di sana sampai 40 hari, ucapku menenangkan adikku. Aku tidak mau terlihat panik di depan adikku. Aku takut dia kepikiran dan tak fokus belajar. Aku terus menunggu kabar dari ibu hari demi hari. Namun tetap tak ada kabar yang datang mengenai ibu. Nah di situ aku sudah tak bisa bertahan lagi. Ini benar-benar membuatku tidak bisa fokus. Sudah hampir 2 bulan ibu tidak kembali dan tak ada kabar sama sekali. Aku ingin segera menyusul ibu, tapi aku tidak pernah tahu tentang desa ibu itu. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah saat aku baru pulang kuliah, kulihat seseorang menunggu di depan rumah. Ternyata dia adalah bibiku. Dia adik dari almarhum ayahku. Dari kejauhan dia memanggilku. Tara, kamu baru pulang? Ucap Biningsih. Iya Bi, ayo Bi masuk dulu, ucapku. Oh, Bibi pengen ketemu sama ibu kamu. Sudah lama Bibi gak main. Kan biasanya ibu kamu itu suka ngajak Bibi belanja ke pasar, ucap Bibi. Oh, Bi, ibu lagi pulang ke kampung, udah mau 2 bulan, ucapku. Hah? Yang bener? Iya Bi, waktu itu ada kakaknya ibu datang, ngasih tahu katanya nenek meninggal. Tapi itu gak mungkin Tara. Bibi tahu kalau ibumu gak mungkin kembali ke kampungnya, ucap Bibi. Aku pun heran dengan ucapan Bibi. Aku mulai bertanya-tanya. Bi, maksud Bibi apa? Bibi tahu sesuatu kayaknya nih, tanyaku. Iya Tara, kamu mau Bibi ceritakan tentang ibu kamu, ucap Bibi. Lalu aku mengajak Bibi ke dalam dan mulailah Bibi menceritakannya.
Dulu sebelum ayah kamu menikah, ayah kamu itu ketemu sama ibu kamu saat ayah kamu camping di gunung. Ibu kamu dalam keadaan yang terpukul. Dan saat ayah kamu coba bertanya, katanya dia kabur dari desa karena dia nggak bisa bertahan di desa itu, ucap Bibi. Emang kenapa, Bi? Ibu nggak bisa bertahan di desa itu? Bibi nggak tahu, Tara. Ibu kamu nggak pernah ngasih tahu alasannya. Yang pasti ibu kamu benar-benar ketakutan dan dia bilang nggak mau kembali ke desa itu. Terus Tara harus cari ibu kemana dong, Bi? Tara takut ibu kenapa-napa, ucapku sambil menangis. Kamu sabar ya, terus berdoa buat ibu kamu. Bibi yakin, ibu kamu gak kenapa-napa, ucap Bibi menenangkan. Aku mulai berpikir untuk mencari ibu. Bibi bilang, ibu ditemukan di Gunung Batur. Mungkin aku bisa bertanya ke orang-orang di sekitar situ tentang desa terdekat dari gunung itu. Aku pun membicarakannya dengan Tio. Aku berniat mengajak dia untuk mencari ibu. Dan Tio pun mau, karena dia sangat merindukan ibu. Akhirnya kami merencanakan besok aku dan Tio akan berangkat. Tio pun setuju. Lebih cepat, lebih baik. Semoga apa yang kita lakukan membuat kita lebih dekat dengan keberadaan ibu. Kami pun menyiapkan semuanya dan berangkat setelah azan subuh. Dengan harapan yang kuat kami akan mencari ibu. Perjalanan ke Gunung Batur memakan waktu hampir 4 jam. Kami harus menaiki bis untuk sampai ke tempat pendakian. Dan saat tiba di tempat pendakian, suasananya tidak begitu ramai. Mulailah kami menanyakan tentang desa terdekat yang ada di situ. Menurut beberapa orang, hanya ada satu desa terdekat di situ. Kami pun pergi diantar ke desa itu dengan menggunakan ojek. Sesampainya di desa tersebut, aku dan Tio lalu bertanya kepada warga di sana dengan menunjukkan foto ibu. Namun banyak dari mereka tidak kenal dengan ibu. Aku dan Tio bertanya ke setiap rumah yang ada. Namun kebanyakan dari mereka tetap tidak mengetahui tentang ibu. Aku hampir putus asa. Namun Tio tetap menyemangatiku. Kak Tara, jangan menyerah. Insya Allah ibu ketemu di sini, ucap Tio. Iya Tio, kakak cuma capek aja. Kita minta tolong ke ketua RT aja di sini kali ya, ucapku. Akhirnya kami pun bertanya ke rumah ketua RT di situ. Dan seorang warga dengan senang hati menunjukkannya kepada kami. Sesampainya di rumah Pak RT, mulailah kami menjelaskan masalah kami. Iya Pak, kami nyari ibu kami. Dia udah 2 bulan belum pulang, ucapku. Ibu kalian warga sini, ucap Pak RT. Kami nggak tahu Pak, soalnya dari dulu ibu nggak pernah cerita tentang kampungnya. Tapi ada yang ngasih tahu kalau ibu saya dulu ditemuin di Gunung Batur katanya. Pak RT di sana lalu bilang, bahwasanya kalau dia mendapatkan kabar tentang ibu kami, dia akan langsung mengabari kami. Kami pun pamit untuk pulang. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menangis dan memikirkan di mana ibu sekarang. Hari pun berlalu dan terus berlalu. Aku selalu berharap Pak RT dari desa itu memberitahuku kabar tentang ibu. Aku menangis setiap malam, berdoa dan terus berdoa. Pagi pun tiba. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat kubuka pintu itu, ternyata itu adalah Paman Kosim dan Paman Ua yang datang. Aku menyambut mereka dengan sangat bahagia. Paman, ibu mana? Ucapku. Kami mau ngasih kabar buat kamu dan adik kamu, ucap Paman. Iya Paman, ibu mana? Ibu kalian sudah gak ada di dunia ini, ucap Paman Kosim. Mendengar itu aku gak sanggup lagi menahan air mataku. Aku benar-benar merasa hancur. Kamu yang sabar nak. Ibu kamu pasti gak mau lihat kamu nangis, ucap Paman Kosim. Kenapa ibu bisa meninggal? Kenapa? Ucapku menangis. Ibu kamu sakit Tara. Dia gak bisa bertahan, ucap Paman Upa. Gak mungkin Paman, gak mungkin. Saat ibu berangkat meninggalkan rumah, ibu itu baik-baik saja, tidak sakit. Kok tiba-tiba bisa sakit seperti ini Paman? Sudahlah nak, kamu ikhlaskan kepergian ibu kamu, ucap Paman Kosim. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tio benar-benar terpukul mendengar kabar itu. Lalu Paman memberitahu kami untuk ikut dengan Paman. Kalian ikut Paman ya ke desa buat mengunjungi makam ibu kalian. Karena sebelum meninggal, ibu kalian menitipkan kalian ke Paman, ucap Paman. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan apa yang Paman bilang. Aku membungkus pakaianku dan Tio. Kami pun berangkat bersama Paman. Sepanjang perjalanan, aku merasa benar-benar hancur. Jiwaku seperti hilang dari raga.
Setelah sekian lama aku mencari kabar tentang ibu, akhirnya aku hanya akan bisa melihat ibu dalam tidur panjangnya. Saat kulihat paman, mereka terlihat tidak tenang di dalam bis. Mereka terlihat aneh. Mereka seperti kebingungan, seperti orang yang baru pertama kali naik kendaraan. Ya mungkin saja wajar, karena dulu ibu bilang, warga di desa ibu tidak diizinkan naik kendaraan. Dan hari itu tibalah kami di lokasi pendakian. Lokasinya benar-benar ada di Gunung Batur. Sekarang aku akan tahu di mana letak desa tersebut. Kami pun menanjak bersama Paman Uwa dan Paman Kosim. Mereka terlihat tidak terlalu banyak bicara. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam tak bersuara. Perjalanan sangat panjang. Kami mulai memasuki hutan-hutan dan aku bingung. Mengapa ada desa yang letaknya memasuki hutan seperti ini? Dan setelah sekian lama, tibalah kami di sebuah gapura yang sangatlah besar. Paman bilang, gapura itu adalah pintu masuk ke desa. Sebelum melanjutkan perjalanan, Paman menyuruh kami melepaskan alas kaki kami. Karena di desa tersebut tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Kami pun menurutinya dan berusaha menghormati adat di desa tersebut. Saat kami melewati gapura besar itu, kami disambut banyak orang di desa itu, sepertinya menantikan kehadiran kami. Paman menjelaskan, tempat tinggal pria dan wanita dipisahkan. Jadi aku dan Tio akan tinggal berbeda rumah. Dan aturan adat di sini bagi orang baru yang datang, mereka harus berjalan merangkak menuju rumah yang akan ditinggali. Sebenarnya aku merasa tidak nyaman melakukan upacara itu. Kami pun melakukan apa yang Paman suruh. Aku merangkak menuju rumah yang akan kujadikan tempat tinggal. Lalu semua orang yang ada di situ mengelilingi aku dan Tio, membentuk jalan. Kemudian mereka semua membungkuk menyentuh tanah, dan saat kuperhatikan, tangan beberapa orang tidak memiliki jari kelingking. Kuperhatikan ternyata semua wanita yang ada di situ tidak memiliki kelingking, sama seperti ibu. Kami pun sampai di rumah yang akan dijadikan tempat tinggal. Ternyata rumah aku dan Tio berseberangan. Itu membuatku sedikit lega, karena hanya Tio yang aku miliki saat ini. Paman mengingatkanku untuk tidak menggunakan alas kaki. Aku pun menuju ke ruanganku. Paman, kapan aku dan Tio bisa ke makam ibu? Tanyaku. Kamu istirahat dulu saja. Hari sudah mulai gelap. Besok kita ke makam ibu, ucap Paman Uwa. Oh iya Paman, ucapku. Ya sudah, Paman pulang dulu. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja Paman. Rumah Paman di seberang rumah ini. Tio tinggal sama Paman untuk sementara, ucap Paman. Aku bingung, mengapa aku tinggal sendirian di rumah, sedangkan Tio tinggal bersama Paman. Entah kenapa desa ini sangat tidak membuatku nyaman. Belum ada listrik di sini, dan lantainya pun masih berupa tanah, sehingga membuat kakiku langsung kotor. Namun aku harus bertahan. Semua ini kulakukan untuk melihat makam ibu. Belum beberapa menit aku tidur, aku merasakan dingin pada tanganku. Kulihat tanganku ternyata jari kelingkingku basah oleh sesuatu. Aku mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan jariku basah. Namun tak ada satupun di sana. Aku kembali tidur. Tak lama kemudian, aku mendengar suara ramai di luar. Aku mengintip keluar. Kebetulan di sana ada jendela kecil. Semua warga di desa sedang menghadap ke arah ruanganku sambil mengangkat kedua tangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Itu membuatku takut. Aku bisa melihat tangan tanpa kelingking. Semua wanita yang ada di situ tidak mempunyai kelingking sama sekali. Ingin sekali aku berteriak dan lari dari tempat ini. Namun aku coba untuk tenang. Kupikir itu cuma adat di desa ini dan aku hanya perlu kembali tidur. Kulanjutkan tidurku dan mencoba berpikir positif. Pagi pun tiba. Aku tidak ingin mengingat apapun yang terjadi tadi malam. Saat aku lihat keluar melalui jendela, ternyata semua warga desa masih berdiri di depan rumahku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mungkinkah semua warga desa melakukan itu sepanjang malam? Dan tak lama, terdengar ketokan pintu. Saat kubuka, ternyata Paman Kosim yang datang. Kamu siap-siap ya, kita ke makam ibu, ucap Paman. Oh iya Paman, aku siap-siap dulu. Lalu setelah itu Paman datang dengan Tio. Kami pun pergi ke makam ibu. Perjalanannya lumayan jauh, karena kami harus menyeberang sungai. Beruntungnya arus sungai tidak terlalu besar. Dan sampailah kami di sebuah tempat yang penuh dengan tumpukan batu. Ini makam ibu kalian, ucap Paman. Aku menangis melihat kuburan itu. Kuburan ibuku. Begitupun dengan Tio. Kami tidak menyangka akan melihat ibu yang sudah tidak ada di dunia.
Paman Kosim terus menenangkan kami agar kami kuat dan sabar. Lalu Paman Kosim berkata, "Tio dan Tina, ada yang mau Paman kasih tahu ke kalian," ucap Paman. "Iya Paman, ada apa?" "Paman Kosim dan Paman Uwa sudah berjanji pada ibu kalian kalau Paman tidak akan membiarkan kalian kenapa-napa," ucap Paman Kosim. "Iya Paman, makasih. Tapi kalian harus janji gak akan ninggalin desa sendirian. Kalau kalian mau pergi, bilang ke Paman," ucap Paman Kosim. "Iya Paman, makasih. Paman, Tara boleh bertanya nggak?" "Iya Tara, ada apa?" "Semalam Tara lihat keluar jendela, kenapa para warga berdiri sambil mengangkat tangan mereka? Dan kenapa semua wanita di desa ini tidak mempunyai jari kelingking?" tanyaku. "Oh, kamu yang ngeliat apa yang dilakukan warga desa tadi malam. Itu adalah bagian dari upacara adat untuk menyambut orang yang baru datang ke kampung kami. Kalau masalah jari tangan, itu tradisi adat di desa kami. Kalau wanita tidak boleh memiliki jari kelingking," ucap Paman. "Terus kenapa wanita di sini nggak boleh punya jari kelingking, Paman?" "Karena menurut kepercayaan di desa ini, jari kelingking itu mengundang bawak kowong datang ke desa." "Bawak kowong itu apa, Paman?" "Udah, kalian gak perlu tahu. Ayo kita kembali ke desa." Aku merasa sedikit takut, karena aku pikir mungkin hanya aku wanita yang ada di desa itu yang memiliki jari kelingking. Aku benar-benar ingin secepatnya meninggalkan desa ini. Lalu Tio berbisik kepadaku, Kak Tina, Tio ngerasa aneh. Di sini orang-orangnya pada aneh loh," ucap Tio. Aku pun kembali berbisik kepada Tio, "Kamu tenang aja ya. Kakak juga nggak mau lama-lama di sini. Jangan berharap kalian bisa keluar dari sini," ucap Paman Kosim. Aku dan Tio pun kaget. Aku kira Paman hanya bercanda, namun dia tak menengokkan wajahnya kepada kami dan terus berjalan. Kami terus berjalan dan tibalah kami di desa. Saat itu, warga menunggu kami sama seperti pertama kali kami datang ke desa itu. Lalu seorang wanita dengan pakaian yang terbuat dari dedaunan mendatangiku dengan membawa sebuah mangkuk yang berisi sesuatu. Kemudian Paman menyuruhku mencelupkan tanganku ke dalam mangkuk. Aku pun mengikuti semua instruksinya. Aku tidak tahu cairan apa yang ada di mangkuk itu. Cairan itu berwarna hitam pekat dan lengket. Lalu aku dan Tio kembali ke rumah masing-masing. Kemudian Paman membawakanku makanan. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan desa ini. Semua yang ada di sini begitu aneh, membuatku tidak menikmati kehidupan sama sekali walaupun sedetik. Aku akan pergi secepatnya dari desa ini. Kemudian aku memutuskan untuk pergi ke rumah Paman Kosim. Saat aku membuka pintu dan mulai berjalan ke rumah Paman, tiba-tiba adikku Tio keluar dari rumah dan mengajakku untuk membicarakan sesuatu. "Ada apa, Tio?" "Kak, tadi dengar gak Paman Kosim dan Paman Uwa cekcok?" ucap Tio. "Mereka cekcok masalah apa?" "Paman Kosim bilang kalau kakak harus dikorbanin." Tio nggak ngerti maksudnya apa, tapi Paman Uwa nggak setuju karena Paman Uwa sudah berjanji sama ibu buat ngejaga kita, ucap adiknya. "Astaga, kamu tenang ya. Besok kita pergi dari sini. Coba buat tenang. Kakak tahu ada yang gak beres di tempat ini." "Tio takut kak. Tio pengen pulang secepatnya." "Iya Tio, kita bakal pergi dari sini secepatnya," ucapku. "Sekarang kamu masuk, jangan mencurigakan, bersikap seperti biasanya." Lalu Tio pun masuk ke dalam, begitupun aku. Sesampainya di dalam, aku menangis dan kebingungan apa yang harus aku lakukan. Hari mulai gelap. Aku harus bersabar sampai besok. Aku akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku pun tertidur di kasurku sambil memikirkan apa yang Tio katakan. Aku benar-benar takut. Lalu aku merasa dingin di tanganku. Saat kulihat, aku begitu terkejut. Sesosok wajah berbentuk babi dengan rambut yang panjang sedang menjilati kelingkingku. Aku pun berteriak dan berlari keluar. Saat di luar, warga desa melakukan hal yang sama seperti di malam. Mereka berdiri sambil mengangkat tangannya. Aku meminta bantuan, namun mereka tak menghiraukannya. Aku pun berteriak memanggil adikku dan Paman. Tidak ada yang peduli. Tak lama Paman Kosim datang dan menenangkanku. "Paman, tolong, tolong. Sebenarnya ada apa? Kenapa warga desa ini selalu ngelakuin kayak gini? Aku takut di kamarku. Di kamarku ada setan, Paman," ucapku sambil menangis. "Kamu tenang. Ikut Paman sekarang," ucap Paman. Lalu aku berjalan bersama Paman. Semua warga desa terlihat sangat aneh. "Paman, kita mau kemana? Di mana Tio?" tanyaku. "Kita ke altar," ucap Paman. "Altar? Altar apa, Paman?" "Sudah kamu diam. Jari kelingking kamu harus dikorbankan," ucap Paman.
Enggak, Tara nggak mau. Lepasin Tara. Tolong, tolong. Ucapku minta tolong. Lalu aku pun ikut meronta-ronta, mencoba melarikan diri. Namun paman terus menyeretku ke altar. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tak lama kemudian, seseorang memukul paman Kosip dan menarik tanganku. Ternyata itu adalah paman Uwa yang berusaha menyelamatkanku. Kamu ikut paman, ucap paman Uwa. Aku pun terus berlari menuju rumah. Dan saat kulihat ke belakang, warga mengejar kami dengan amarah yang sangat. Kami pun masuk ke dalam rumah dan ternyata Tio ada di situ. Aku memeluk Tio dengan rasa takut yang sangat teramat sangat. Paman Uwa, tolong kami nggak mau mati, ucapku. Kalian tenang, paman akan membawa kalian keluar. Lalu warga mulai menggedor-gedor rumah kami. Paman menyuruh kami tenang dan menanyakan sesuatu kepadaku. Tara, apa kamu ketemu dengan Bawak Kowon? Tara nggak tahu paman, Bawak Kowon itu apa? Dia makhluk yang memakan jari kelingkingmu untuk persembahan desa ini. Oh iya paman, sosok menyeramkan tadi itu ada di kamarku. Kamu pergi temui makhluk itu. Saat makhluk itu muncul, kamu sembunyikan jari kelingkingmu. Tetap kamu tenang dan sembunyikan jari kelingkingmu itu di dalam mulut kamu. Dia akan mendekat kepadamu untuk mencari jari kelingking. Jangan pernah keluarkan kelingking kamu sebelum makhluk itu pergi. Tapi paman, Tara takut. Hanya itu cara membebaskan kalian dari sini. Lakukan Tara untuk nyawa kalian. Aku pun pergi ke kamar itu dan berusaha melakukan apa yang paman suruh. Lalu Tio membantu paman menahan pintu. Saat di kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya dan aku pun memasukkan kedua jari kelingkingku ke mulut. Tak lama terdengar suara seperti babi. Makhluk itu muncul dari bawah kasurku. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia pun mendekat kepadaku. Aku menutup mataku dan aku dapat merasakan makhluk itu mencari-cari jari kelingkingku. Aku benar-benar ketakutan. Aku tahu makhluk itu berada dekat sekali denganku. Aku tidak berani membuka mata. Dan beberapa saat kemudian, makhluk itu berteriak sangat keras. Aku dapat merasakan getaran seperti gempa bumi. Lalu pintu kamarku terbuka. Aku pun berlari menuju paman. Kemudian warga desa berhenti menggedor-gedor pintu. Sesaat kemudian, mereka merintih seperti orang kesakitan. Aku mengira semuanya sudah berakhir. Lalu semua warga desa berteriak dengan sangat keras. Paman pun merasakan kesakitan di area perutnya. Aku pun lalu membuka pintu. Dan di luar, semua warga desa sedang berguling-guling di tanah seperti merasakan sakit yang luar biasa. Paman pun tak lama tersungkur. Kami berusaha membantu paman untuk berdiri. Kalian cepat pergi dari desa ini. Lari sekencang mungkin. Tapi paman bagaimana? Paman akan mati bersama semua orang di sini. Karena Bawak Kowon akan membawa semua warga desa ke alamnya, ucap paman. Cepat pergi. Kami pun berlari melewati para warga desa yang sedang tersungkur di tanah. Tak lama hujan turun. Dan ternyata ini bukan hujan biasa. Ini adalah hujan darah. Kami pun kaget. Namun kami terus berlari. Dan tak lama muncul sesuatu berbarengan dengan hujan itu. Saat mengenaiku, ternyata itu adalah jari kelingking manusia. Aku pun terjatuh karena ketakutan. Namun Tio coba menolongku dan membantuku untuk bangkit kembali. Saat kami melihat ke atas, ternyata Bawak Kowon lah yang memutahkan darah dan jari dari mulutnya, sehingga menimbulkan efek seperti hujan darah dan jari. Dan kami pun terus berlari dan berlari. Dan sampailah kami di gapura tempat kami datang. Dan akhirnya kami melewati gapura itu, terus berlari melewati hutan yang gelap. Kami tak tahu harus pergi ke arah mana, karena yang kami lihat hanyalah hutan yang gelap. Aku dan Tio berpelukan. Kak Tara, kita harus kemana? Tio takut banget kak, ucap Tio menangis. Kita harus keluar dari hutan ini. Kita harus lari Tio. Kita pasti akan keluar. Lalu sayup-sayup terdengar suara wanita memanggil kami. Kami mencari sumber suara tersebut. Tak lama muncul cahaya dari kejauhan. Aku melihat sosok wanita itu adalah ibu. Dia menuntun kami keluar dari hutan itu. Ibu, ucapku. Kak itu ibu kak. Kami pun berlari mengejar cahaya itu. Sangat dekat dengan cahaya itu. Hingga kami tiba di suatu perkemahan. Aku berteriak meminta tolong. Orang-orang di perkemahan itu mendekat dan coba menolong kami. Aku memeluk Tio. Dan kami pun dibawa ke desa terdekat.
Saat sampai di desa itu, ternyata desa itu adalah desa saat aku dan Tio mencari ibu. Kemudian Pak RT datang kepada kami dan bertanya kepada kami apa yang terjadi. Aku berusaha menceritakan semuanya. Pak RT sedikit bingung karena lokasi yang aku ceritakan tidak mungkin ada di desa sana. Aku terus coba meyakinkan Pak RT. Begitu juga dengan Tio. Lalu seseorang datang membawa kabar bahwa ada longsor di wilayah gunung. Dan itu terjadi selang beberapa jam saat kami keluar dari desa itu. Pak RT menyuruh kami beristirahat. Aku dan Tio tertidur. Saat kami bangun, Pak RT dan istrinya menghampiri kami. Ada longsor Neng di gunung, kata Pak RT. Terus Pak RT bilang, saat evakuasi, banyak mayat di sana. Dan kebanyakan mayat wanita yang ditemukan tidak memiliki kelingking. Pak RT dan istrinya pun percaya dengan apa yang kuceritakan. Setelah kondisi Tio dan aku sudah mulai membaik, kami pun pamit kepada Pak RT dan istrinya untuk pulang ke rumah. Kak, aku senang bisa melihat ibu walaupun sebentar, ucap Tio. Iya Tio, ibu nyelamatin kita dari hutan itu. Paman juga sudah berjuang buat kita. Sampai akhirnya kita selamat, ucapku. Ya walaupun banyak hal buruk yang terjadi, dan kami harus mulai terbiasa hidup tanpa ibu. Aku yakin, ibu selalu melihat kami dari tempat yang jauh. Dan semoga aku bisa menjaga Tio sampai waktunya dia bisa hidup mandiri. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.